Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyarah Malia Febriani. Dan saya Riri Nur Setiani. Kami dari Prodi Sistem Informasi ingin mempresentasikan tentang keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer. Apakah kalian mengetahui apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah seperangkat aturan dan konfigurasi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan aksesibilitas pada jaringan komputer dan data menggunakan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua, serangan malware. Malware atau kependekan dari malicious software bisa berupa virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Terkadang malware akan menginfeksi jaringan tetapi tidak aktif selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Program anti-malware terbaik tidak hanya melindungi malware saat masuk, tetapi juga terus melacak file setelahnya untuk melindungi anomali, menghapus malware, dan memperbaiki kerusakan. Selanjutnya, serangan distributed denial of service menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan. Serangan distributed denial of service adalah beberapa ancaman cyber yang paling umum dan dapat berpotensi membahayakan bisnis, keamanan online, penjualan, dan lain-lain. Cara kerja serangan tersebut adalah menyerbu satu komputer selama serangan, sehingga mengusir pengguna yang sah. Akibatnya, layanan dapat tertunda atau terganggu selama jangka waktu tersebut. Jenis-jenis serangan distributed denial of service. 1. Serangan volumetrik membanjiri lapisan jaringan dengan lalu lintas yang awalnya tampak sah. Contoh serangan volumetrik adalah amplifikasi DNS atau Domain Name Server. Serangan protokol menyebabkan gangguan layanan dengan mengeksploitasi kelemahan dalam tumpukan protokol lapisan data 3 dan lapisan data 4. Serangan SYN yang mengonsumsi semua sumber daya server yang tersedia sehingga membuat server tidak tersedia adalah contoh serangan tersebut. Yang selanjutnya, serangan lapisan data sumber daya atau aplikasi menargetkan paket aplikasi web dan mengganggu transmisi data antar host. Contoh jenis serangan ini meliputi pelanggaran protokol HTTP, injeksi SQL, dan pembuatan skrip lintas situs, dan serangan lapisan 7 lainnya. Yang selanjutnya adalah upaya perlindungan data. Yang pertama, menggunakan VPN. Yang kedua, membuat password yang kuat. Yang ketiga, mengaktifkan fitur autentikasi. Yang keempat, menerapkan enkripsi data. Yang kelima, menggunakan incognito mode. Yang keenam, mengaktifkan tracker blocker. Yang ketujuh, membersihkan cookies secara berkala. Dan yang terakhir adalah selalu berhati-hati dalam memberikan izin. Selanjutnya adalah teknik enkripsi. Enkripsi adalah metode pengubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Data yang telah dienkripsi hanya dapat dibaca oleh si penerima dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Terdapat dua jenis metode enkripsi, yaitu yang pertama, public key. Pada metode ini dibutuhkan dua kunci yang berbeda untuk melakukan enkripsi suatu data, berfungsi untuk mengenkripsi data, sedangkan public key digunakan untuk mengenkripsi data. Yang kedua, private key. Berbeda dengan public key yang menggunakan dua kunci untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi data, private key hanya dibutuhkan satu kunci. Firewall. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan firewall? Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer Anda dari berbagai ancaman jaringan internet. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi dari firewall. Fungsi dari firewall: 1. Melindungi data dari hacker dan pengguna yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, memblokir pesan yang mengganggu. Yang ketiga, memblokir konten yang tidak diinginkan. Yang keempat, membuat game online
lebih aman dan nyaman. Yang kelima, memantau pengguna bandwidth. Dan yang keenam, mengakses layanan VPN. Setelah kalian mengetahui fungsi dari firewall, kami akan menjelaskan manfaat dari firewall. Manfaatnya, 1. Komputer menjadi lebih aman. Yang kedua, website bersih dari ancaman yang berbahaya. Yang ketiga, menghindari kerugian akibat pencurian data, mencegah akses dan konten yang berbahaya. Dan cara kerja firewall adalah dengan menyaring data atau paket antara jaringan di internet. Dan yang terakhir adalah metode-metode keamanan jaringan. Yang pertama, email security. Yang kedua, web security. Yang ketiga, wireless security. Yang keempat, endpoint security. Yang kelima, application security. Yang keenam, firewall. Yang ketujuh, content filtering. Yang kedelapan, data loss prevention. Yang ketujuh, behavioral analytics. Yang ke-10, antivirus dan anti malware. Yang ke-11, access control. Yang ke-12, security information and event management atau CM. Yang ke-13, network segmentation. Yang ke-14, virtual private network atau VPN. Sekian dari presentasi dari saya, dari Nur Septiani, dan Saya Aisyah Rahmalia Febriani. mohon maaf jika ada tutur kata ataupun bahasa yang digunakan tidak berkenan di hati yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.